Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok analisis sekuritas dan portofolio dengan tema analisis penggunaan metode SART dalam mengevaluasi kinerja portofolio pada saham LQ45. Latar belakang. Investasi di pasar saham adalah aktivitas umum investor untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Dalam investasi ini, penting untuk mengevaluasi kinerja portofolio secara teratur. Evaluasi kinerja portofolio saham membantu investor menilai efektivitas strategi investasi mereka. Metode SART adalah metode umum untuk mengevaluasi kinerja portofolio. Evaluasi ini melibatkan penilaian pengembalian selama periode tertentu dan membantu investor mengukur keberhasilan strategi manajemen portofolio mereka. Tujuan penelitian untuk menganalisis kinerja portofolio saham perusahaan LQ45 di BEI atau Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan metode SART. Oleh karena itu, penelitian ini dapat membantu investor untuk memeriksa kinerja portofolio sahamnya dan mengetahui apakah portofolio tersebut sesuai dengan tujuan investasi yang diinginkan. Metode penelitian. Yang pertama, menggunakan metode deskriptif analis. Laporan keuangan perusahaan yang telah dipublish di website, situs web Yahoo Finance, serta literatur akademis. Kedua, populasi dan sampel penelitian. Populasinya yaitu perusahaan yang sahamnya secara konsisten listing dalam indeks LQ45 selama tahun 2023. Sampelnya menggunakan metode random sampling. Ketiga, desain penelitian dengan metode SART untuk menilai kinerja portofolio saham dengan cara mengurangi expected return saham atau portofolio dengan risk-free rate of return lalu dibagi dengan deviasi standar return portofolio. Studi kasus. Penelitian menggunakan perusahaan-perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia sebagai objek yang secara konsisten terus-menerus terdaftar dalam indeks LQ45 selama periode penelitian ini, yaitu pada tahun 2023. Terdapat 10 perusahaan dari berbagai sektor yang ada di Bursa Efek Indonesia, yaitu Akra, AMRT, BBNI, BMRI, BRIS, BRPT, GGRM, MAPI, MEDC, dan TPIA. Di sini ada langkah-langkah mencari data saham dan harga market LQ45. Pertama, buka dulu Google, lalu ketik Yahoo Finance, lalu klik yang paling atas. Selanjutnya, di sini saya mencontohkan mencari harga saham pada perusahaan Akra. Lalu jangan lupa pilih yang JKT. Selanjutnya ke historical data, lalu ubah tanggal sesuai yang diinginkan. Di sini kami menggunakan data dari tanggal 31 Desember tahun 2022 sampai dengan 31 Desember tahun 2023. Ubah menjadi bulanan, copy harga saham yang ada di close. Begitu juga dengan mencari harga market LQ45. Jika semua harga saham telah dicari, maka tabelnya akan terlihat seperti ini. Yang pertama ada menghitung tingkat keuntungan saham tiap perusahaan. Untuk rumusnya yaitu sama dengan buka kurung harga saham saat ini dikurang dengan harga saham sebelumnya tutup kurung dibagi dengan harga saham sebelumnya. Lalu copy ke kanan dan copy ke bawah. Tingkat keuntungan saham tertinggi dimiliki oleh saham TPIA di bulan Desember tahun 2023 dengan nilai sebesar 0,77966. Sedangkan
Nilai yang terendah dimiliki oleh saham MEDC di bulan Oktober tahun 2023 dengan nilai sebesar minus 0,20807. Kedua, menghitung tingkat pengembalian bebas resiko. Untuk mencari totalnya yaitu sama dengan average, lalu blok dari bulan Januari sampai dengan Desember. Untuk RF-nya sama dengan 6% dibagi 12. Hasil dari tingkat return bebas risiko dalam setahun adalah 0,005. Ketiga, ada menghitung return ekspektansi dan expected return dengan pendekatan average. Untuk menghitung excess return, rumusnya yaitu sama dengan hasil dari return dikurang dengan RF. Untuk bagian RF, jangan lupa di F4 agar posisinya tidak berubah. Kemudian copy ke sebelah kanan dan ke bawah. Selanjutnya, untuk menghitung expected return dengan pendekatan average, rumusnya yaitu sama dengan average dari total return perusahaan tersebut. Lakukan cara yang sama untuk menghitung pada perusahaan lainnya. Hasil pengembalian ekspektasi tertinggi dimiliki oleh saham TPIA dengan nilai return ekspektasinya sebesar 0,079 atau sekitar 79%. Sedangkan nilai return ekspektasi yang terendah dimiliki oleh saham Akra dengan nilai sebesar 0,007 atau sebesar 7%. Yang keempat, ada hasil perhitungan standar deviasi dan varians. Rumus untuk mencari standar deviasi yaitu sama dengan STDEV, hasil dari total return perusahaan. Lakukan cara yang sama untuk menghitung pada perusahaan lainnya. Sedangkan untuk mencari varian yaitu sama dengan hasil dari standar deviasi dipangkatkan 2. Nilai standar deviasi tertinggi dimiliki oleh saham TPIA dengan nilai sebesar 0,23547 dan terendah dimiliki oleh saham BMRI dengan nilai sebesar 0,03974. Begitupun dengan nilai varian tertinggi dan terendah masing-masing dimiliki oleh saham TPIA dan BMRI dengan nilai sebesar 0,05545 dan 0,00158. Menurut Anggraini, Suharti, dan Nurhayati pada tahun 2019 bahwa semakin besar standar deviasi, maka semakin besar pula tingkat risiko saham pada masing-masing perusahaan. Kelima, menghitung tingkat return pasar, return ekspektasi pasar, dan risiko pasar. Rumus untuk mencari return pasar sama dengan buka kurung IHSG saat ini dikurang IHSG sebelumnya tutup kurung dibagi IHSG sebelumnya. Untuk totalnya yaitu sama dengan sum total keseluruhan dari return pasar. Untuk mencari return ekspektasi pasar sama dengan total return pasar dibagi 12. Standar deviasi pasar sama dengan STDEV, hasil dari return pasar. Untuk varian pasarnya sama dengan
Standar deviasi pasar dipangkatkan 2. Tingkat return pasar dihitung dari IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan. Total dari return pasar yaitu 0,06348, return ekspektasi pasarnya sebesar 0,00529, sedangkan standar deviasinya yaitu 0,02549 dan varian pasarnya yaitu 0,00065. Yang keenam, hasil perhitungan beta. Untuk menghitung beta yaitu sama dengan slope buka kurung, total return perusahaan, dan total return harga market tutup kurung. Lakukan cara yang sama untuk menghitung pada perusahaan lainnya. Hasil beta terbesar diperoleh pada saham TPIA dengan nilai 2,11621, sedangkan beta terkecil diperoleh pada saham GGRM sebesar 0,09744. Ketujuh, hasil perhitungan excess return dengan beta. Rumus untuk menghitung excess return dengan beta yaitu sama dengan buka kurung expected return average dikurang RF tutup kurung dibagi dengan beta. Hasil dari excess return dengan beta terbesar diperoleh pada saham GGRM dengan nilai sebesar 0,10435, sedangkan terkecil diperoleh pada saham Akra sebesar 0,00682. Kedelapan ada hasil perhitungan standar deviasi excess return dan variance excess return. Rumus untuk mencari standar deviasi yaitu sama dengan STDEV hasil dari excess return. Lakukan cara yang sama untuk menghitung pada perusahaan lainnya. Sedangkan untuk mencari varian excess sama dengan standar deviasi pangkat 2. Hasil dari standar deviasi excess return terbesar dan terkecil dimiliki oleh saham TPIA dan BNRI, sedangkan variance excess return terbesar dan terkecil masing-masing dimiliki oleh saham TPIA dan BNRI dengan nilai sebesar 0,05545 dan 0,00158. Nah, selanjutnya kita masuk ke perhitungan AI dan B, di mana teman-teman bisa lihat tabelnya di sini. Dari 10 saham yang sudah kami teliti, itu kita akan menghitung AI dan B-nya. Jadi, ada penjelasannya, hasil dari AI terbesar dan terkecil itu dimiliki oleh saham BMRI sebesar 6,78292, itu yang terbesarnya AI-nya. Sedangkan untuk saham AI terkecil itu dipegang oleh saham GGRM dengan nilai 0,08491. Dan untuk BI yang terbesar itu dipegang oleh saham BMRI sebesar nilainya itu 474,93135. Sedangkan untuk BI yang terkecil itu dipegang oleh saham GGRM dengan nilai 0,81373. Selanjutnya kita akan menggunakan Excel untuk menghitung AI dan B-nya. Jadi akan
diberikan penjelasan menggunakan Excel bagaimana cara mencari AI dan BI-nya. Nah, berikut ini adalah menggunakan Excel untuk mencari cara perhitungan AI dan BI-nya. Di tabel 12 ini yang bisa teman-teman lihat di sini, itu cara mencari AI-nya adalah dengan didapat dari BC7. BC7 itu dengan rumus BC7 dikurang SAJS 19 dikali BR7 dibagi CA7. Sekarang BC7-nya itu didapat dari hasil perhitungan expected return atau RI-nya yang di tabel 6. Terus untuk AJ-nya itu didapat dari hasil perhitungan tingkat return bebas resiko atau RF. Setelah itu kita kali dengan BR7. BR7-nya itu didapat dari hasil perhitungan beta atau BI yang di tabel 9, lalu dibagi sama CA7. CA7 itu didapat dari varian excess return yang ada di tabel 11 ini. Jadi cara menghitung AI ini adalah rumusnya. Sedangkan untuk menghitung BI itu adalah rumusnya sama dengan BR7 dipangkat 2 dikali CA7. Jadi, BR7 itu didapat dari perhitungan betanya atau BI, itu BR7-nya, dipangkatin 2 baru dibagi dengan CA7. CA7 itu didapat dari varian excess return-nya. Jadi, untuk menghitung AI dan BI itu adalah caranya seperti itu. Nah, setelah menghitung AI dan B tadi, kita masuk ke hasil perhitungan cut off rate atau CI, di mana kita di sini itu akan menjelaskan tentang perhitungan cut off rate atau CI, yang dimana terbesarnya itu dimiliki oleh BRIS dengan nilai sebesar 0,00412. Yang terbesarnya dimiliki oleh saham BRIS, sedangkan yang terkecil dimiliki oleh saham GGRM dengan nilai sebesar 0,00007. Dan lalu kita akan menggunakan Excel untuk cara menghitung cut off rate-nya. Nah, disinilah perhitungan cut off rate-nya menggunakan Excel. Bisa teman-teman lihat di bawah sini ada rumusnya. Dari saham Akra itu didapat dari sama dengan dalam kurung SBHS6 dikali CE6. CE6 itu didapat dari hasil perhitungan AI-nya. Terus habis itu dibagi dalam kurung 1 ditambah SBHS6 dikali CF6. CF6-nya itu didapat dari hasil perhitungan BI-nya. Untuk BH-nya itu, BHS6-nya itu didapat dari hasil varians yang di tabel 7 ini. Jadi didapat dari situ. Itu adalah rumus perhitungan cara mencari cut off rate atau CI. Jadi seperti itu dengan menggunakan Excel-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pembentukan portofolio optimal, di mana hasil komparasi nilai RB dengan C bintang. Jadi bisa teman-teman lihat di sini, itu dari 10 saham yang kita teliti itu semuanya masuk ke dalam portofolio. Dan penentuan nilai C bintang yang merupakan nilai CI tertinggi itu dimiliki oleh saham BRIS dengan nilai sebesar 0,00412 bersumber pada tabel yang bisa teman-teman lihat di sini. Jadi semuanya itu 10 perusahaan yang kita teliti masuk ke dalam portofolio optimalnya. Lalu kita akan menggunakan Excel untuk melihat cara menghitung RB-nya. Nah, disinilah hasil komparasi nilai RB dengan C bintang di tabel 14. Jadi perhitungannya seperti ini. Untuk mencari RB itu didapat dari sama dengan BV7. BV7 itu didapat dari hasil perhitungan excess return yang di tabel 10 di saham Akra-nya.
Jadi didapat dari tabel 10 yang hasil perhitungan excess return dengan beta, yaitu RB-nya didapat dari situ. Jadi dia itu kalau misalnya lebih dari C bintang, kalau RB lebih dari C bintang itu berarti hasilnya dia masuk ke dalam portofolio yang kita teliti. Selanjutnya ada hasil perhitungan Z dan W. Bisa teman-teman lihat di sini tabelnya, dari 10 perusahaan, nilai Z terbesar itu dimiliki oleh saham GGRM dengan nilai sebesar 8,4854 dan yang terkecil dimiliki oleh saham Akra dengan nilai sebesar 0,09379. Sedangkan untuk hasil W yang terbesar itu diperoleh oleh saham GGRM sebesar 0,39270 dan yang terkecil diperoleh oleh saham Akra dengan nilai 0,00434. Jadi sesudah menghitung nilai W dan Z, itu setelah ini kita akan menghitung proporsi dana masing-masing sahamnya. Tapi sebelum kita menentukan proporsi dana, kita mencari dulu cara mencari Z dan W-nya di dalam aplikasi Excel. Kita lanjut ke Excel-nya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, di tabel 15, ini adalah cara mencari Z dan W-nya. Untuk Z, itu kita bisa lihat rumusnya di sini, itu didapat dari BR7, dibagi CA7, dikali dalam kurung BV7, dikurang SAJS19, tutup kurung, dibagi BR7 dikurang CP6. BR7 itu tadi didapat dari BR7-nya, dari hasil perhitungan beta yang BR7 dibagi CA7. CA7 itu tadi didapat dari hasil varian excess return-nya, terus dikali dalam kurung BV7. BV7 itu didapat dari hasil perhitungan RB excess return dengan beta dikurang SAJS19. AJ-nya itu tadi didapat dari, untuk AJ itu didapat dari tingkat return bebas resiko atau RF, lalu dikurang BR7, yang tadi BR7-nya dari hasil perhitungan beta. Sedangkan untuk CP6 itu dikurang CP6 didapat dari CP6-nya itu CP6 didapat dari hasil komparasi nilai C bintangnya. Jadi perhitungan untuk Z adalah rumusnya seperti ini. Sedangkan untuk W itu perhitungannya adalah didapat dari CU6. CU6 itu adalah dari Z-nya, dari hasil Z, lalu dibagi SCUS16. Jadi seperti itu ya teman-teman, untuk cara mencari Z dan W-nya. Nah, setelah mencari nilai Z dan W, langkah selanjutnya adalah menghitung proporsi dana masing-masing saham. Nah, bisa teman-teman lihat di sini tabelnya, proporsi dana masing-masing saham itu yang paling besar ada di saham GGRM atau Gudang Garam sebesar 39,27% dan proporsi dana yang paling kecil itu di PT Akra, di saham Akra sebesar 0,43%. Dan dari sini bisa kita simpulkan bahwa apabila investor menanamkan dananya pada portofolio ini, maka mayoritas dana akan ditanamkan pada PT Gudang Garam. Karena proporsi dananya itu paling besar ada di saham Gudang Garam di GGRM. Selanjutnya kita akan menggunakan Excel-nya untuk mencari proporsi dana masing-masing sahamnya. Kita lanjut ke Excel-nya. Nah, seperti yang teman-teman lihat di tabel 16 ini adalah cara menghitung proporsi dana masing-masing sahamnya. Jadi didapat dari hasil perhitungan W dari CV 6, proporsi dananya itu tapi diubah dalam bentuk persen. Jadi seperti ini ya teman-teman. Proporsi dana itu didapat dari hasil W-nya, lalu diubah dalam bentuk persen.
Langkah selanjutnya yang harus kita hitung adalah alfa. Di sini ada tabelnya dari 10 saham yang kita teliti. Nilai alfa tertinggi itu dimiliki oleh saham TPIA, yakni sebesar 0,07254, dan yang terkecil nilai alfanya itu dimiliki oleh saham Akra sebesar 0,000609. Kita lanjut ke Excelnya untuk cara mencari perhitungan alfanya. Nah, ini adalah perhitungan menggunakan Excelnya untuk mencari alfa. Jadi alfa itu didapat dari, kita cari dulu dari sini. Nah, ini di alfa bagian sini itu dia didapat dari perhitungan hasil perhitungan returnnya di setiap saham, lalu dibagi dengan H35 itu didapat dari saham yang dari periode yang akhirnya. Jadi untuk mencari saham yang Akra itu didapat dari H24 dibagi H35. H24 itu dari saham yang periode 1 Januari, lalu dibagi dengan saham yang di periode akhir di 1 Desember 2023. Yang di tabel 3 ini hasil perhitungan returnnya, lalu dibagi dengan harga market LQ45-nya. Jadi rumusnya seperti ini untuk mencari alfa di setiap masing-masing sahamnya. Dan dari hasil alfa ini kita masukkan ke dalam tabel-tabel perhitungan alfanya di setiap saham. Ini sudah kita hitung alfa-alfanya, jadi masukkan ke dalam tabel alfanya yang seperti ini di tabel 17. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Jadi itu adalah cara mencari alfanya. Nah, selanjutnya kita harus mencari alfa portofolionya, di mana di sini itu dari 10 perusahaan nilai alfa portofolio yang tertinggi dimiliki oleh saham GGRM sebesar 0,00583, dan yang terkecil itu dimiliki oleh saham Akra sebesar 0,00003. Kita lanjut ke Excelnya untuk cara perhitungannya. Nah, ini adalah tabel 18 untuk perhitungan alfa portofolionya. Jadi portofolio alfa portofolionya itu didapat dari sama dengan DD6. DD6 itu dari hasil perhitungan alfa sebelumnya dikali dengan CZ6. Dikali dengan CZ6 itu hasil dari proporsi dananya. Jadi, hasil perhitungan alfa yang di tabel 18 ini didapat dari perhitungan alfa dikali dengan proporsi dananya. Di setiap perusahaan berarti nanti rumus perhitungannya seperti itu untuk mencari alfa portofolionya. Setelah menghitung alfa portofolio, selanjutnya kita akan menghitung beta portofolionya. Dan di sini nilai beta portofolio tertinggi itu dimiliki oleh saham BMRI sebesar 0,14505, dan yang terkecil dimiliki oleh saham Akra sebesar 0,00134. Kita lanjut ke Excelnya untuk cara perhitungan beta portofolionya. Nah, bisa teman-teman lihat di tabel 19 ini, itu adalah rumus untuk mencari beta portofolio di masing-masing sahamnya. Jadi, beta portofolio itu didapat dari sama dengan BR7. BR7 itu tadi adalah dari hasil perhitungan beta atau BI, terus dikali dengan CZ6. CZ6 itu adalah tadi hasil dari CZ6 adalah hasil dari proporsi dananya. Jadi hasil perhitungan beta dikali dengan hasil proporsi dananya. Jadi rumus untuk mencari beta portofolio adalah seperti itu, yang di tabel 19 ini.
Nah, selanjutnya kita akan menghitung varians portofolio. Setelah tadi betanya, kita akan menghitung varians portofolionya. Di sini penjelasannya, untuk nilai varians portofolio itu tertinggi dimiliki oleh saham GGRM lagi sebesar 0,00458 dan yang terkecil dimiliki oleh saham Akra sebesar 0,00003. Kita lanjut ke Excel untuk cara perhitungannya. Di sini adalah tabel 20 di mana kita harus mencari varians portofolio yang di tabel 20 ini. Varians portofolio ini didapat dari sama dengan CA7 dikali CZ6. CA7 itu adalah untuk CA7 adalah hasil dari varian excess return dikali dengan CZ6. CZ6 itu adalah tadi hasil dari proporsi dananya. Jadi, untuk mencari varians portofolio ini yang di tabel 20, itu caranya adalah dengan mengkalikan varian excess return dengan hasil proporsi dananya yang di tabel 16 ini. Jadi rumusnya seperti itu ya teman-teman untuk cara mencari varians portofolio yang di tabel 20 ini. Baru nanti ditotalkan, dijumlahkan pas di akhir tabelnya dari 10 saham yang kita teliti. Nah, selanjutnya kita akan menghitung expected return portofolionya. Seperti yang teman-teman lihat di sini, itu ekspektasian portofolionya itu diperoleh bernilai positif sebesar 0,02131 yang artinya tingkat keuntungan yang diperoleh dari portofolio tersebut adalah sebesar 2,131%. Jadi diubah ke dalam bentuk persen. Sedangkan untuk hasil perhitungan resiko portofolio itu digambarkan dengan standar deviasi memiliki nilai sebesar 0,10389 di mana nilai tersebut itu lebih besar dibandingkan dengan return ekspektasian portofolionya yang berarti portofolio memiliki tingkat resiko yang cukup tinggi. Selanjutnya adalah hasil perhitungan kinerja portofolio dengan metode Sharpe. Nilai indeks Sharpe yang diperoleh bernilai positif yakni sebesar 0,15694. Kita lanjut ke Excel-nya untuk perhitungan expected return, resiko portofolio, dan juga perhitungan kinerja portofolio dengan metode Sharpe-nya. Kita lanjut ke Excel-nya. Nah, di sini adalah hasil perhitungannya menggunakan Excel. Yang pertama kita cari dulu yang di tabel 21 dari hasil perhitungan expected return portofolionya. Di sini di tabel 21 itu kita harus mencari kolom AP-nya. Nilai AP-nya itu dia sebesar 0,01856 didapat dari DH16. DH16 itu ada dari alpha portofolionya. Jadi untuk mencari alfa itu dari sini yang tadi kita hitung perhitungan alfanya. Sedangkan untuk beta portofolio didapat dari yang di tabel 19 untuk beta portofolionya. Sedangkan yang ERM ini didapat dari BN20. BN20 itu adalah hasil dari BN20. Nah, hasil dari RM ini yang di tabel 8 itu hasil dari return, expected return, dan varian IHSG dari kolom RM-nya itu untuk ERM-nya. Lalu kita lanjut lagi yang tadi untuk perhitungannya itu alpha ditambah beta lalu dikali dengan ERM-nya. Jadi begitulah cara
menghitung expect return portofolionya. Sedangkan yang di tabel 22 ini, kita harus menghitung dulu yang beta portofolio ini. Dia di pangkat 2, rumusnya adalah seperti ini. Betanya itu di pangkat 2, terus dikali dengan kolom RM, dikali dengan kolom yang BN22 ini, yang 0,00065. Jadi betanya di pangkat 2 terus dikali dengan kolom BN22 ini yang di kolom 0,00065 untuk mencari beta di pangkat 2-nya. Sedangkan untuk beta portofolio itu didapat dari beta portofolio tadi yang kita hitung sebelumnya di tabel 19. Dan untuk EI2P-nya, untuk variance portofolio kita dapat dari tabel 20 yang kita hitung tadi. Sedangkan untuk alpanya ini didapat dari yang ini, yang 0,00017 itu ditambah yang ini ditambah dengan DY16 tambah ini. Jadi untuk perhitungan ini itu didapatkan dari hasil ini ditambah dengan E2P-nya. Jadi rumusnya seperti ini. DW6 ditambah dengan DY6-nya. Untuk perhitungan akhir itu rumusnya adalah SKRT dalam kurung DZ6. Jadi DZ6 adalah hasil dari ini. Seperti itu. Untuk tabel 22 hasil perhitungan resiko portofolionya. Kita masuk ke tabel 23 di mana hasil perhitungan kinerja portofolio dengan metode SARP. Untuk ERP-nya ini di sini adalah didapat dari hasil perhitungan expect return yang ini, yang 0,021. Kita pindahkan ke sini. Untuk RF itu didapat dari RF-nya itu didapat RF-nya itu didapat dari sini tabel 4 yang perhitungan bebas resikonya itu RF-nya didapat dari situ. Dan untuk ini tadi didapat dari hasil yang ini. Jadi yang ini dipindahkan ke sini. Dan untuk indeks SARP-nya itu ya rumusnya adalah sama dengan dalam kurung EC6 yang ini dikurang dengan ED6 yang ini terus dibagi yang ininya. Jadi untuk indeks SARP itu adalah perhitungan ERP dikurang ini lalu dibagi dengan kolom yang EA6-nya. Jadi rumusnya seperti itu ya teman-teman. Untuk metode SARP, metode SARP-nya, perhitungan kinerja portofolio dengan metode SARP-nya. Nah, selanjutnya ada pembahasannya dari hasil perhitungan yang tadi kita hitung. Jadi pembahasannya di sini dapat kita simpulkan bahwa penelitian pada saham LQ45 dalam menggunakan metode SARP itu menunjukkan bahwa semua saham yang tadi kita teliti itu dari 10 saham perusahaan itu masuk ke dalam portofolio. Dan juga menunjukkan bahwa portofolio yang telah dibentuk memiliki kinerja yang baik karena hal ini ditunjukkan dengan nilai dari indeks SARP yang lebih besar sebesar 0,15694 dibandingkan dengan nilai return expectation pasar yang hanya sebesar 0,02131. Jadi indeks SARP-nya itu yang ini lebih besar dibanding dengan nilai ekspektasian pasarnya yang cuma 0,02131. Makanya
memiliki kinerja yang baik karena nilai indeks harapnya itu lebih besar daripada nilai return ekspektasian pasarnya. Jadi, kesimpulan yang bisa kita simpulkan dari penelitian ini bahwa saham LQ45 ini memiliki return portofolio yang bernilai positif sebesar 0,02131 dengan tingkat resiko sebesar 0,10389 yang dimana menandakan tingkat resiko portofolio lebih besar dari tingkat pengembaliannya. Dan juga kinerja portofolio secara keseluruhan berdasarkan metode Sharpe itu memiliki nilai positif juga sebesar 0,15694 yang dimana nilai tersebut masih lebih besar dibandingkan tingkat pengembalian pasar yang hanya sebesar 0,00529. Hal ini yang menandakan bahwa portofolio yang telah dibuat memiliki kinerja yang baik walaupun dengan tingkat resiko yang cukup besar. Dan ini ada beberapa saran untuk investor dan peneliti. Untuk investor itu penting untuk memperhatikan kinerja portofolio melalui return saham sebelum membuat keputusan untuk berinvestasi. Dan untuk penelitinya, itu lebih baik menggunakan periode waktu yang lebih lama untuk mengevaluasi reaksi investor terhadap portofolio saham dan meneliti lebih lanjut sebelum mengambil keputusan investasi berdasarkan profil resiko, return, dan tujuan investasinya. Nah, ini adalah beberapa referensi atau sumber yang kami gunakan untuk penelitian yang kita lakukan ini. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisa Sekuritas dan Portofolio dari kelas 646A01 Prodi Manajemen Keuangan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.